Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saudaraku, jangan melangkah terlalu jauh. Lihatlah, kita berempat di sini. Jangan sampai nasinya hilang karena mencuri ayamnya. Si Bungkuk tampak murung dan mengancam Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia tetap memilih diam dan tidak mengatakan apapun. Bahkan dia tidak mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Anda jangan membuat saya marah. Bukankah saya sudah mengatakannya? Untuk memulai uji coba, sepenuhnya bergantung pada kekuatan Anda. Dan Anda hanya perlu membunuh musuh akan muncul di platform. Dan platform akan terus meningkat. Kemarahan si Bungkuk memuncak dan dia terus berteriak sambil menatap Xiaoyan yang tanpa ekspresi, yang membuat si Bungkuk semakin marah. Apa gunanya platform meningkat? Seberapa tinggi ketinggian yang harus dinaikkan? Dan apa yang terjadi di sini? Apakah pilar batu itu adalah pilar Tianjun? Xiaoyan bertanya satu demi satu, sehingga si Bungkuk menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia menekan amarahnya di dalam hatinya. Meskipun giginya terkatup, tapi akhirnya dia menjawab. Ini adalah aturannya di sini, dan kami juga tidak bisa menjelaskannya. Jika tidak, saya tidak akan membuang waktu saya bersama Anda di sini. Jadi cepatlah, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Mendengar itu, Xiaoyan masih tidak sombong atau tidak sabaran. Setelah si Bungkuk selesai menjawab, dia justru memilih duduk bersila, yang membuat si Bungkuk tiba-tiba menatapnya dengan terkejut. Namun tangannya mengepal karena marah, seolah-olah dia sudah tidak sabar untuk menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Hei, apa maksud Anda? Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Jika Anda bertingkah seperti ini? Namun Xiaoyan terus menutup telinga, sehingga 3 orang lainnya tidak tahan lagi dan mereka semua membuka mulut untuk menegur Xiaoyan dengan marah. Jika Anda berani mempermainkan saya, maka Anda benar-benar mencari kematian. Anda hanya berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar, tapi Anda berani bertingkah seperti ini. Seorang pria kurus bernama Lantian, dia juga menatap Xiaoyan dengan mata terbelalak. Bagaimanapun keempatnya sudah menyumbangkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Tapi jika Xiaoyan tidak mengeluarkan tokennya, mereka tidak akan bisa memulai uji coba ini. Adapun Xiaoyan yang sedang duduk bersila, dia tetap bergeming. Lagi pula, platform ini diselimuti oleh berkas cahaya. Meskipun saat ini uji cobanya belum dimulai, namun mereka tidak bisa lagi meninggalkan platform mereka sendiri. Justru karena inilah Xiaoyan ingin bermain dengan 4 orang ini seperti ini. Sekarang Xiaoyan tidak menutup matanya dan berkonsentrasi. Sebaliknya, pikirannya tertuju pada pagoda kekosongan roh di Taman Lingpu lantai 14. Setelah Xiaoyan masuk ke sini lagi, dia melihat bahan obat tumbuh di tanah hitamnya. Dan semuanya sebenarnya sudah matang. Dan penemuan yang lebih mengejutkan lagi adalah, bahan obat ini jelas baru saja berkembang. Namun dia memiliki khasiat obat yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikembangkan. Tidak buruk, ini tempat yang bagus untuk membudidayakan bahan obat. Dan hasilnya juga memuaskan. Jika ada pertemuan alam dewa kekacauan kemudian menerima ramuan yang ditugaskan, maka saya bisa membuat lebih banyak salinan, karena tidak lagi terbatas pada bahan obat, sehingga lebih banyak ramuan yang bisa dimurnikan. Dan melalui kesepakatan dengan nomor 7, mungkin saya bisa menukarnya dengan banyak harta yang tak terduga. Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Jelas Xiaoyan sudah memberi kesempatan dengan nomor 7. Saat dia menukar pil tubuh Dewa Iblis dengan pil penawar racun dewa, itu menyempurnakan 2 pil tubuh Dewa Iblis lainnya. Tentu saja, Shanghai Sendan mungkin lebih berharga. Lagi pula lebih sulit untuk memperbaikinya,
karena hal ini memungkinkan keadaan kaisar untuk sementara memiliki kekuatan untuk mengendalikan aturan. Dengan cara ini, mungkin orang kuat di keabadian kaisar bisa bersaing ketika mereka melawan keabadian para dewa setelah menelan pil ini. Setidaknya mereka akan bisa bertarung, meskipun pada akhirnya akan kalah, tapi mereka masih memiliki secercah harapan untuk keabadian kaisar di bawah langkah ke-9. Yang menunjukkan ramuan ini pasti dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara secara signifikan. Namun, obat mujarab jenis ini, Xiaoyan khawatir. Dalam banyak kasus, meskipun ada harganya, tetapi tidak ada pasaran. Karena obat mujarab ini sangat langka. Bagaimanapun memurnikan membutuhkan banyak darah dewan dan bahan obat yang membutuhkan waktu yang lama untuk matang dan langka. Pada saat ini, Xiaoyan mudah mengumpulkan bahan obat yang telah mencapai khasiat obat. Kemudian dia mengeluarkan cangkul hitam itu dan terus menggali lubang untuk menanam bahan obat. Sekarang saya lebih mudah untuk menyempurnakan pil tubuh Dewa Iblis, dan itu juga dalam jangkauan yang bisa saya sempurnakan dengan ramuan saya saat ini. Mari kita lihat apakah saya dapat menyempurnakan ramuan ini untuk saat ini, kemudian menukarkan dengan barang yang lebih berharga di tempat nomor 7. Gumam Xiaoyan perlahan. Lagi pula saat ini Xiaoyan telah menerobos ke alam leluhur dewa asli, dan kekuatan tubuh fisiknya pun semakin kuat. Jadi saat dia mengayunkan cangkul hitam itu, dia merasa tidak terlalu berat lagi. Dan Xiaoyan hanya menggali lebih dari selusin lubang berturut-turut. Kemudian dia mulai menanam bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tubuh Dewa Iblis. Ada cukup bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Obat mujarab ini juga perlu disempurnakan untuk mencegah serangan lawan yang menggunakan racun. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera keluar dari pagoda kekosongan roh dan masih duduk bersila. Kemudian dia perlahan membuka matanya dan langsung memandang mereka berempat. Setelah masuk ke sini, saat ini sudah lama sekali. Kemudian mereka melihat Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya, sehingga mereka berempat tiba-tiba merasa senang. Jelas mereka pikir Xiaoyan sudah menemukan jawabannya, tapi saat berikutnya tiba-tiba semua orang mulai berteriak dan mengumpat lagi, karena Xiaoyan yang melambaikan tangannya hanya untuk mengeluarkan kuali obat. Kemudian meluangkan waktunya dan mulailah menyiapkan obatnya. Di bawah pengawasan 4 orang itu, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling, sehingga nyala api pun segera menyala dan Xiaoyan langsung memurnikan obatnya. Tapi mereka berempat hanya bisa menunggu dan menghela nafas dalam-dalam. Lagi pula, mereka baru pertama kalinya menghadapi situasi seperti ini. Dia hanyalah orang yang tidak tahu malu. Obat apa yang harus saya buat saat ini? Bukankah itu hanya akan membuang-buang waktu kita? Jika platform ini tidak dibatasi, saya akan bergegas ke sana dan memenggal kepala orang ini. Sayangnya, saya tidak bisa pergi. Jelas mereka berempat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Xiaoyan, sehingga mereka cemas dan marah. Hanya saja tidak ada yang bisa kita lakukan kepada Xiaoyan. Pada saat ini, nyala api terus berkobar di platform tempat Xiaoyan berada, dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalam api. Tapi teknik alkimia misterius yang terlihat mengejutkan itu juga menarik perhatian 4 orang itu. Namun meski begitu, keempat orang merasa bingung dan tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah menunggu lama, aroma obat mujarab yang kuat tiba-tiba datang dari atas platform Xiaoyan berada. Saudara laki-laki, apakah pemurniannya berhasil? Sekarang Anda bisa mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi, kan? Saat ini mereka berempat sudah kehilangan kesabaran karena menunggu. Tapi menggunakan kata-kata mengancam tidak berpengaruh. Jadi mereka menggunakan kata-kata baik dan nasihat. Saudara laki-laki, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kita terus menunda. Jadi lebih baik kita saling berpegangan dengan lebih erat. Sekarang nada yang keluar dari mulut mereka menjadi lebih santai dan bersahabat. Tapi Xiaoyan masih tetap mengabaikannya.
teruslah berjalan dengan caranya sendiri, karena jika dia hanya menyempurnakan satu pil pemecah racun roh surgawi, tentu saja tidaklah cukup. Jadi Xiaoyan terus menyempurnakan beberapa lagi. Adapun suara-suara dari 4 orang di samping terkadang kasar. Terkadang dia mencoba membujuknya, sampai akhirnya mereka benar-benar tenang. Saat Xiaoyan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, sebanyak 5 pil pemecah racun Tianring dengan kualitas dewa telah dimurnikan, dan dia berhenti saat ini. Sekarang keempat orang itu sudah putus asa, jadi mereka semua duduk bersila sambil memejamkan mata. Setelah Xiaoyan menyimpan kembali tungku obat, dia segera membalik tangannya lagi. Baru saat itulah Xiaoyan mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi dengan 6 segel emas dan melemparkannya ke dalam bola cahaya dengan lampion tangannya, yang membuat kelompok cahaya itu bergetar. Sesaat kemudian di platform di mana Xiaoyan berada, dalam sekejap seekor binatang yang seperti singa dengan seluruh tubuhnya terbakar api yang berkobar muncul, dan dia meraung pada Xiaoyan. Selain platform Xiaoyan, 4 platform yang sisa juga mendapatkan binatang singa api yang identik. Hanya saja mereka tidak bereaksi. Setelah uji coba dimulai, semua orang telah membuka mata mereka dan semua memandang Xiaoyan dengan dingin, karena momen ini bisa dikatakan dipenuhi amarah. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan, mereka menemukan bahwa binatang singa api yang menyala-nyala di platform Xiaoyan telah menghilang. Dan saat ini situasi platform Xiaoyan persis seperti yang dikatakan Tauzi dan mulai mendekati. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Melihat itu mereka sempat mengutuk keras. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.